Dari agribisnis ya. Agroteknologi. Agrotek kan yang mana senang. Bisnis Apa yang Semester berapa? semester 2. oh, 2. Baru ya. Oke. Kalau ambilnya di agribisnis itu menurut saya itu salah sasaran. Iya. Kenapa salah sasaran? Kayak gini nanti kalau pulang yang dibanggakan sama guru saya anaknya kan sarjana pertanian ya gitu ya. Waktu ditemukan dengan petani kebingungan. Oke. Tuh, kalau memang di agribisnis ngapa sih harus menanyakan ke petani? Silahkan tanya dengan tengkulak saja kan lebih tahu ya gitu. Tapi nyatanya baiknya itu di agrotek menurut saya. Jadi sering turun lapangan, jadi tahu besok akan menjadi petani. Gitu. Cilacap Royal itu main. Gunung Pari ya. Nggih. Cepak Gunung Pari. Silakan ditanyakan. Bapak, maaf sebelumnya mau nanya, Bapak tuh sudah berapa lama menjadi petani? Belum lama. Sekitar 21 tahun. Belum. Lama ya. Kayak baru kemarin sih. Rasanya Nggak kerasa ya Pak, Mm-mm. panen. Nah terus yang sekarang ini tanaman apa saja yang lagi dibudidaya? di budidaya itu ada cabai rawit dan cabai keriting. Itu palawija doang ya Pak? Iya, saya bergerak di bidang hortikultur. Pas banget ya? Iya. Terus berapa luas lahan yang sekarang 10.000 Bapak? meter. Dibikin 4 rotasi. 10.000 meter dibikin rotasi. Luas ya Pak? Iya, ya lumayan sih. Harus sih nambah lagi. Amin. Nah, terus bagaimana kondisi lahan sama si tanahnya saat ini? Kondisi lahannya ya biasa-biasa saja. Mungkin untuk yang ditanyakan yang gimana ini? Ya kayak Biasanya yang kayak biasa lagi yang gimana? kayak kering atau kayak lagi optimal? Mungkin di situ ada 2 perbedaan, lagi musim hujan maupun musim perangan. Ya, Pancaroba ya Pak? Untuk pangeran lancar kalau lagi musim kering. Gitu. Terus apa lagi? Musim takon apa musim takon nih? Terus Bapak biasanya tuh dari mana dapetin si benih itu? Terus apakah benihnya tuh unggul? Saya itu memakai benih itu hibrida. Jadi sudah dijamin kualitas dan kuantitasnya. Benih hibrida. Benih hibrida. Itu benihnya bentuknya apa sih, itu kayak buat palawija doang Pak? Jadi kalau untuk di sini kan saya membudidaya itu pernah mengalami 19 jenis sayur-sayuran, ada cabai dan sebagainya. Semuanya di sini lahan ini bagus semua, tergantung dengan perawatannya. Nah, terus Bapak gimana cara ngelola si lahannya gimana sebelum ditanam itu? Sebelum ditanam berarti kita gemburkan dan dibedeng. Digembur terus bikin bedengan. Dan dikasih pupuk organik. Itu dari ini apa namanya? Dari kotoran ayam sama kotoran kambing. Nanti dicampur dengan kimia. Kalau di sini tanpa kimia itu hasilnya kurang maksimal. Terus biasanya tuh Bapak ada perlakuan khusus nggak sebelum ditanam tuh, kayak ada nerapin apa gitu? Jadi di situ kalau sebelum ditanam berarti sebelum mulai dipasang itu kan untuk mengatasi jamur dan sebagainya nanti kita semprot dulu dengan tikoderma. Tikoderma. Ada dolomit,
ada Ponska, ada NPK gitu. Terus selanjutnya bagaimana cara penanaman yang Bapak gunakan tuh teknisnya bagaimana? Teknisnya ditanam. Setelah Kayak penanamannya itu dalam bentuk kayak di jarak atau itu kan sudah dilubangin tuh kayak itu tuh di cabean. Jarak tanam gimana? Jarak tanam. jarak tanam ya? Jarak tanam. Oke, Jarak tanam. tanamnya itu berarti kan dari asnya itu 0,5, nanti ketemunya itu menjadi 60 cm. Untuk jarak tanam pohon di antara pohon. Kita membuat lubang berarti untuk asnya itu dari sini ke sini ini 50. Nanti ketemunya di sini 5 cm, 5 cm ketemunya 60 cm. Kalau diameternya kira-kira berapa Pak? Kedalamannya lubang? Lubang itu tergantung dengan polybag, paling plus minus sekitar 5 cm-an. Itu pun sudah terlalu dalam. Menyesuaikan. Udah ngasuk melu nandur. Siap. Ditanam Pak. Iya, kita juga lagi nanam jagung Ngomong sama jagungnya kangkung. disebar tinggal dulu di panen. Coba apa namanya nanamnya itu cabai. Angel ya Pak? Enggak. Terus apa lagi? Terus Bapak tuh nanamnya tuh sistem tanamnya pakai tumpang sari apa monokultur? Tuh kalau saya tuh ya tumpang sari. Contoh ada ini cabai ini di sini nih kasih bunga kol di tengahnya. Cabai sama bunga kol. Kalau di tengah-tengahnya itu 1 meternya kita kasih cabai rawit. Itu 1 meter. Itu kan cabai rawit dengan cabai keriting kan beda ini. Contohnya cabai keriting kan di situ setelah 7 kali petikan kan yang cabai yang di atas baru metik. Jadi untuk berkelanjutan setelah panen kan kita udah nggak ini apa namanya mendapatkan hasil tuh. Jadi nanti kan tangannya masih mendapatkan hasil juga. Nah untuk 45 harinya itu kita udah panen bunga kol untuk membiayai cabai yang sudah mulai gede. Selanjutnya Bapak jenis pupuk apa aja yang digunain tuh pupuk organik sama pupuk anorganiknya? Campuran. Iya. Yang jelasnya kimia yang kita sering pakai setelah penanaman. NPK. Terus pakai NPK 1616 setelah umur 15 hari itu kan dikocor. 15. 1 bulan dikocor lagi. Nanti 45 hari lagi dikocor dan perlakuan yang 60 hari itu beda lagi. Jadi mencari kandungan yang 15-15 kandungannya pupuk tersebut dan dicampur dengan KCR. HCl. Untuk komposisi berarti untuk per 200 liter air itu berarti kita kasih 7 kilo. Pada khususnya, pada umumnya ya hanya 5 kilo. Tapi saya juga nggak mau umum, tapi khusus. Iya. Intinya kita maksimalkan sekalian. Iya. Biasanya Bapak tuh pemupukan dilakukan dalam satu musim berapa kali? Musim sampai itu kan tergantung dengan hati kita ngehnya. Bisa sampai 7 kali kocoran, bisa hanya 4 kali karena terbatas modalnya gitu. Jadi dilihatlah potensi apa namanya pertumbuhan itu seperti apa. Kalau pertumbuhannya udah bagus, ngapain kita kocor lagi? Paling kita tambah dari nutrisi dari spray gitu. Terus apa lagi? Terus tadi udah ya Pak yang kayak pemberian pupuk dikocor ya? Dikocor ya. Bapak apakah pernah mengalami kekurangan atau kelebihan pupuk itu ketika menanam? Pokoknya nggak ngomong sih. Pokoknya kan nggak ngomong saya kurang atau lebih. Jadi di situ kita takar dengan ukuran pas. Berarti per satu pohon itu setelah diencerkan NPK tersebut itu kita kasih 250 mili
per pohon. per pohon. Kira-kira cukup ora nang tanduran? Yo mbuh ora Ya, ngerti. Orang ngomong ya. Orang ngomong. Dia mulai takoni nu nyatanya orang ngomong tanduran. Mm. Nek umur kurang itu mana ya bang? Iya. Anger anak. Bok deh. Itu kumani. Bagaimana cara penyiraman atau pengairan tanaman tuh gimana Bapak? Ini memakai irigasi. Irigasi. Kalau lagi nggak ada air, berarti kita manfaatkan mesin Alcon yang satu in apa? Ya in apa ya Mas? Ini yang disambung dari setengah in nanti untuk dikocok. Kalau enggak, kalau memang airnya banyak, kita gotnya itu adiri air aja. Begitu. Tergantung. Apalagi? Terus apakah dilakukan penyiangan gulma atau seberapa sering biasanya Pak? Penyiangan sih desainnya apa untuk tutupin mulsa? Iya sih. Dia nggak ada Ya penyiangan. parit. Paling teh. parit-paritnya itu berarti untuk Semusim setengah sekali. semusim berarti 2 kali di itu apa namanya disemprot dengan herbisida. Herbisida. Terus gimana Bapak cara menjaga kesuburan tanahnya? Jadi pupuk. Kayak tadi lagi. Ada Kalau untuk menjaga kesuburannya jelaskan di situ kan pohon itu mungkin bisa bicara ya. Kalau memang kurang kan yang tahu nalurinya kan manusianya. Oh, berarti ini kurang pupuk, kita harus genjot dengan pupuk lagi. Ini kurang subur, berarti ini harus kita tambahin nitrogennya sekian. Nah, ya gitu. Mungkin pada umumnya kan kalau NPK dari toko itu kan kandungannya itu 16 16 16. Ada yang 15 15. Padahal saya petani membutuhkan 18 16 16. Berarti kita gimana cara untuk nge-make-nya ditambah lagi dengan N untuk menambah kesuburan. Nitrogen ya Pak. Iya. Berarti nggak ada alat khusus buat kayak menjaga kesuburan tanah itu Pak? Apakah ada alat khususnya? Ada. Kalau Yang- alat khususnya ya berarti rotasi tanaman. Contohnya kayak bedengan, kalau sudah 2 tahun nanti ditanamin padi, rotasi tanaman. Ataupun habis cabai nanti rotasinya ke terong, ke timun. Untuk apa namanya di situ pun juga membutuhkan pergantian akar. Mungkin bisa dari cabai besok tanami cabai lagi, tapi memang harus ada perlakuan khusus. Digemburkan lagi tanahnya, nanti ada tambahan dolomit dan pupuk kandang lagi, kita biarkan sampai 20 sampai 1 bulan supaya lahan tersebut itu steril lagi. Biasanya pas Bapak nanam itu hama sama penyakit yang nyerang tuh apa aja Pak? Yang kalau pertama nanamnya berarti jangkrik, ada siput itu, Sip. iya, yang berkicot. Kecap. Kalau penyakitnya di tanamannya? Di tanamannya kan ada 2 penyakit ini, berarti dari jamur sama dari hewan. Kalau dari hewan kan berarti kita harus memakai insektisida. Nah, kalau untuk jamur berarti kita memakai itu fungisida. Kalau pohonnya layu berarti kita memakai bakterisida. Ada 3. Dan petani kan yang untuk apa namanya untuk pangkal utama tentang obat itu insek, fungi, itu aja. Untuk penyuburan paling kita tambah kalsium. Nah di situ pun juga di sini membuat untuk kalangan sendiri dijual pun juga pasti nantinya ditanyakan kan. Yang namanya toko kan hanya menjual label, tapi di sini kalau memang membutuhkan pun juga menjual kualitas. Contoh membuat apa namanya menambah nutrisi dari apa namanya dari susu expired, nanti kita campur
menjadi apa namanya, di situ pun juga untuk menambah protein maupun layu gugur bunga itu untuk tambah kalsium. Terus Bapak biasanya panen tuh dilakuin berapa kali? Kalau untuk panen itu satu musim itu, kalau untuk bunga pertama itu sampai 20 kali petikan. Nah kalau bunga kedua sebumbung. Ngomongnya Nanti wes ngomongnya. Sebumbungnya orang ngerti. Yo wis. Tahu wis. Sing ngerti wong ngapak ya. Cilacapnya mandan pakam. Mungkin untuk petikan kedua kan ada hal yang seperti ini. Contoh lagi murah ini, daripada kita terlalu banyak kosnya, pengobatan bunga pertama dan bunga kedua kan hampir 2 kali lipat ini. Nah, kalau lagi harganya lagi bagus, kita genjot dengan obat-obatan yang lumayan juga gitu. Tapi kalau memang di situ dihitung untuk pembelian obat dengan panennya, kalau nggak seimbang mending kita ambil hijau, sudah nggak resiko gitu. Terus biasanya hasil panennya tuh rata-rata berapa sekitar? Gini, dari satu pohon itu kita bikin 0,9 dikali 25.000 pohon pira. Oke. Nah, kalau untuk tanaman cabai itu 1.750 meter itu ditanami itu 3.500 pohon. Itu berarti kan 1/4 bau. Berarti kan 125 ubin. Nah, kalau untuk meter berarti kan 7.500 kalau tidak salah. Pertakon biayanya per pohonnya pira. Iya Pak. Kalau untuk per Gitu. pohon, kalau kita duduk manis dengan uncang-uncang ya, itu menghabiskan 12.000 per pohonnya. Iya, tapi kalau di situ kita kerja sendiri, kita pangkas untuk menyetampilkan nanti harga di kala harga 15.000 sampai 20.000, kita itu masih mengalami untung. Hanya kita jadikan hanya 5.000 per pohon. Karena untuk kocoran, untuk pemupukan, untuk penyepraian itu sendiri semua. Jadi gitu. Katanya hasilnya berapa? Tanyakan. Kalau untuk 1.750 meter itu kan tanaman 3.500 dikalikan 0,9 berapa? Kalau matematika. Oh iya. Masa sih jadi harus jadi wong tani Eropa. Pirang tahun? Dikali pirang iki, Pak? 0,9. 3.500 kali 0,9. 3.500. Kilo 150. 150 kilo dikalikan 30.000. 94 juta. 94 juta 500. 7 juta. Selawe juta. Ya, Tiap. biaya operasional dan sebagainya. kurang nol mana? Selawe juta. Nol mana? Swidak sangat 500. Sekitar 500 dibagi 160 hari. Ketemunya kan aja gitu, bukan untung tapi kita ngodenya berapa sehari. Dibagi 160. Udah Bin, makasih Bin. Udah kasih yang panas. 94. Ini 94 Kok malah nambah, aneh. Oh alah. Dibagi Gini sama dengan di situ ya. Sama dengan dibagi 10 Satu swidak 435 semeno. 1.000 Satu petak itu. petak. Itu sehari dibayar segitu. Satu petak ini Hampir 500.000 sehari. itu sehari. Kalau harganya lagi 50.000, gimana ya? Iya, Air iya, tergantung pemasarannya Pak. iya. Tergantung harga pasar. Iya, tergantung harga pasar. Kadang-kadang saya pun juga pernah mengalami harga sampai 60.000, 65, 70, mengalami 12.000. 1.000. Ya, tuh.
Ini kan berbicara bukan agribisnis, berbicara dengan agrotek. Agrotek. Agrotek kan kepingin tahu, andekan nantinya yang jelaskan satu fakultas ini belum tentu menjadi pekerja semua, tapi akan mengerjakan orang kan, harapan saya seperti itu. Apa sih sekolah suwe-suwe nggak sudah dibudi gubuk hitam, ya kan? Contoh di Cilacap. Kerja ya Pak Gianto. Kena kono lahan 10 hektar mas. Kono lahan 10 hektar. Curang bro, mati. Tambahan. Terus Bapak biasanya kendala utama dalam budidaya tuh apa, terus gimana cara nanganin? Kendala budidaya itu yang utama ya, paling utama ini jujur itu duit. Iya bang. Iya benar. Kan duit tak bang. Agar mana duit ki bisa ditangani kabeh. Benar. Contoh arep tuku obat ana duit, tuku pupuk ana duit. Nyong ora kepen sugih, kur kepene cukup tok. Cukup tuku mobil, cukup tuku tanah. Yang jelasnya untuk kendala itu mungkin salah satu penyakit. Tak sambil bawa guyon ya. Iya Pak. Apa-apa. Yang jelas itu penyakit. Penyakit pun juga contoh kita itu bisa bukan hanya kita andalkan dengan obat, tapi di situ pun juga kita akan bertarung dengan musim juga. Namanya petani kan ngeri-ngeri sedap. Mungkin kalau jenengan lihat di sapian saya itu, oh ini udah bagus ya dan sebagainya, ini baru nanam ya. Mungkin itu kan hanya melihat kepuasan, tapi belum tahu proses cara mengerjakannya. Gitu. Apakah Bapak tuh pernah mendapatkan bantuan kayak dari pemerintah, dana maupun pupuk-pupukan? Pupuknya belum pernah, bantuan apa sih? Iya dari Makanya pemerintah. sekarang Prabowo deplak katanya pupuk murah, enggak ngefek sama petani Holti. Semuanya membelinya juga pupuk non subsidi, obatnya pun juga ada yang dari Jerman, ada dari Amerika, ada dari segala penjuru dunia. Dia enggak ngefek sama saya ya. Omong-omong ya Pak. Iya,